Om Swastiastu. Pembahasan pada kali ini adalah materi kelas 10, yaitu nilai-nilai yatnya dalam Ramayana. Pembahasannya meliputi pengertian dan pembagian yatnya dan bentuk pelaksanaan yatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ringkasan cerita Ramayana dan nilai-nilai yatnya yang terdapat dalam setiap kanda Ramayana akan dibahas pada video berikutnya. Sebelum lanjut, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Yatnya secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari urat kata yats yang artinya memuja, berkorban, atau menyembah. Sehingga yatnya dapat diartikan sebagai kegiatan pemujaan, pengorbanan, dan penyembahan yang dilakukan secara tulus ikhlas. Yatnya yang baik dalam pelaksanaannya mencakup 4 unsur, yaitu yang pertama adalah karya, yang berarti perbuatan. Maksudnya dalam melakukan yatnya hendaknya dibarengi dengan melakukan perbuatan baik dan nyata sesuai dengan sastra agama. Yang kedua sreya atau ketulus ikhlasan. Maksudnya dalam melaksanakan yatnya hendaknya didasarkan pada hati yang ikhlas dan tanpa pamrih, bukan atas keterpaksaan, bukan atas gengsi, dan bukan hanya sekedar mengharapkan pujian dari orang lain. 3. Budi atau kesadaran. Maksudnya, yatnya yang dilakukan hendaknya bersumber dari kemauan sendiri dari orang yang melakukannya. Dengan kesadaran ini, maka akan menimbulkan yatnya yang tulus dan ikhlas tanpa rasa keterpaksaan. 4. Bhakti atau persembahan. Maksudnya dalam melaksanakan yatnya ada persembahan yang mengiringinya. Persembahan ini merupakan sebuah simbol kesungguhan hati orang yang melaksanakan yatnya. Yatnya adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia. Apakah Tuhan memerlukan yatnya manusia? Lalu bagaimana Tuhan jika manusia tidak beryatnya? Tuhan tidak memerlukan yatnya dari manusia, dan Tuhan akan tetap menjadi Tuhan walaupun manusia tidak ada lagi yang beryatnya kepadanya. Ini hanyalah sebuah hukum sebab akibat alam, yaitu reta yang nyata. Hukum take and give, ada yang memberi, pasti ada yang menerima. Orang yang beryatnya sudah pasti akan memperoleh hasil dari yatnya yang diberikan oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhanlah yang telah terlebih dahulu beryatnya kepada manusia dengan menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk manusia. Dalam Atharva Veda, Mandala 12, Sukta 1, Mantra 1, dinyatakan bahwa yatnya adalah salah satu unsur penyangga keberlangsungan kehidupan di bumi. Selain satya, reta, diksa, tapa, brata, dan brahma. Pemeliharaan kehidupan di dunia ini dapat berlangsung secara terus-menerus sepanjang yatnya terus-menerus dapat dilakukan dengan baik dan benar oleh manusia. Pelaksanaan yatnya juga didasari oleh adanya 3 hutang yang dimiliki oleh manusia, yaitu Trirana. Hutang kepada dewa atau Tuhan atau dewa rena yang dibayar dengan melakukan dewa yatnya dan buta yatnya. Hutang kepada leluhur atau pitra rena yang dibayar dengan melakukan pitra yatnya dan manusia yatnya. Dan hutang kepada resi atau guru yang bisa dibayar dengan melakukan resi yatnya. Selain itu, bagi pemeluk spiritual, melakukan yatnya adalah sebuah jalan spiritual untuk mendekatkan diri dengan Tuhan atau Wisuddhi Marga. Dengan melakukan yatnya, kesucian spiritual akan tercapai dan merupakan sarana untuk dapat menghubungkan diri dengan Tuhan. Berdasarkan kepada siapa yatnya itu diperuntukkan, maka yatnya dapat dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama dewa yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan. Yang kedua resi yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan kepada para resi atas jasa-jasa beliau dalam membina umat dan mengembangkan ajaran agama.
Yang ketiga, pitra yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan kepada roh leluhur, termasuk kepada orang tua yang masih hidup. Yang keempat, manusia yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan kepada sesama manusia. Yang kelima, buta yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan kepada para buta yang bertujuan menetralisir kekuatan alam sehingga menjadi harmonis. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, yatnya dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, nitya yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan setiap hari. Adapun contoh yatnya ini adalah melakukan puja Trisandya 3 kali sehari, melakukan yatnya sesa, mesaiban, ngecot yang dipersembahkan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa beserta para manifestasinya setelah memasak atau sebelum menikmati makanan, dan melakukan cenana yatnya dengan terus belajar dan mengajar baik tentang ilmu parawidya maupun ilmu aparawidya. Yang kedua, naimitika yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang sudah terjadwal berdasarkan perhitungan wara, wuku, dan sase. Yang ketiga, kamya yatnya, atau yatnya dilaksanakan secara insidental atau dilakukan pada saat terjadi kejadian-kejadian tertentu yang tidak terjadwal namun dipandang perlu dilakukan yatnya. Contohnya melaspas, mencaru, nebusin, dan sebagainya. Selanjutnya, yatnya berdasarkan kuantitasnya atau besar kecilnya sebuah yatnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu utama yatnya, yaitu yatnya yang bersifat besar, madhya yatnya, yaitu yatnya yang sedang, dan nista yatnya, yaitu yatnya yang kecil. Perlu diingat bahwa besar kecilnya pengambilan yatnya yang kita lakukan haruslah disesuaikan dengan kemampuan, karena keberhasilan sebuah yatnya bukan berdasarkan besar dan kecilnya pengambilannya, melainkan ditentukan oleh ketulusan hati dalam melakukan yatnya tersebut. Berdasarkan kualitasnya, yatnya dapat dibagi menjadi 3. Pertama, tamasika yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan dengan cara yang salah dan tanpa mengindahkan petunjuk-petunjuk yatnya yang benar atau satwika. Misalnya melakukan yatnya dari hasil mencuri dan sebagainya. Yang kedua, rajasika yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan dengan penuh harapan, bersifat pamer, dan didasari oleh gengsi sehingga melakukan yatnya tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, satwika yatnya adalah yatnya yang direkomendasikan karena hanya yatnya inilah yang berpahala kebaikan. Yatnya dikatakan satwika bila memenuhi 7 syarat yatnya yang satwika, yaitu 1. Sastra, artinya yatnya yang dilakukan harus berdasarkan Weda. 2. Srada, artinya yatnya harus berdasarkan keyakinan. 3. Lascarya, artinya yatnya yang hendaknya dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. 4. Daksina, artinya yatnya dilakukan dengan sarana upacara. 5. Mantra dan gita, artinya dalam melakukan yatnya diperlukan mantra dan kidung pemujaan. 6. Anasewa, artinya adanya persembahan makanan kepada para tamu yang hadir atau atiti puja. 7. Nasmita, artinya yatnya yang dilakukan tidak bersifat pamer atau berlebihan. Demikian pembahasan pada video kali ini. Jika bermanfaat, silahkan share video ini. Suksema. Om Santi Santi.